Berbeda dengan dunia barat, pemikiran warga Irak tentang wanita dalam hal berpakaian dan dunia sosial media masih sangat konservatif. Tradisi dan norma-norma sosial yang kuat mengatur bagaimana wanita seharusnya berpakaian dan berperilaku di masyarakat. Di Irak, wanita sering ditekan untuk mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan kehormatan keluarga. Dunia sosial media juga terpengaruh oleh aturan ini, dengan banyaknya pemantauan dan pengawasan terhadap apa yang wanita lakukan dan bagaimana mereka berinteraksi di platform tersebut. Bagi mereka yang melanggar aturan ini, tidak sedikit yang dihadapkan dengan penghakiman sosial, diskriminasi, bahkan kematian. Begitu pula yang terjadi pada seorang model Irak yang terkenal, yang juga pernah menjadi Miss Baghdad dan runner-up Miss Irak, Tara Fares. Karena penampilannya yang dianggap tidak senonoh dan memalukan, selebgram yang mempunyai 2,7 juta followers ini harus kehilangan nyawanya. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Tara Fares lahir di Baghdad pada 10 Januari 1996. Ayahnya adalah seorang Kristen Irak dan ibunya seorang Syiah Libanon. Keluarga mereka kemudian menjadi keluarga Islam sepenuhnya ketika Tara berusia 6 tahun. Pada saat usianya 16 tahun, orang tuanya menikahkannya dengan seorang pria yang ia gambarkan sebagai pria kolot dan kasar. Ketika orang tuanya kemudian mengetahui bahwa suaminya suka memukulinya, mereka membawa Tara kembali ke rumah mereka. Saat itu ia berusia 17 tahun dan ternyata ia hamil. Setelah Tara melahirkan, suaminya mengirim orang-orang bersenjata untuk mengambil anak laki-laki mereka. Tara kemudian pernah mengatakan, semua pria Irak menginginkan seorang wanita untuk melayani mereka, mencuci pakaian mereka, mengabdikan diri untuk mereka, tetapi mereka tidak meminta Anda untuk memiliki perasaan. Itu sama saja dengan meminta Anda untuk tidak menjadi manusia. Setelah perceraiannya, Tara mulai menjadi model. Pada tahun 2013, Tara terpilih sebagai Miss Baghdad dan kemudian berkompetisi di kompetisi Miss Irak pada tahun 2015, di mana ia menjadi runner-up. Tara juga mulai memposting selfie-nya di media sosial. Saya tidak pernah mengira mereka akan menjadi viral, katanya kemudian di YouTube. Saya merasa kuat dari semua balasan like dan hate ini. Saya mulai merasa bahwa saya cukup kuat untuk memilih apapun yang saya inginkan, untuk berpakaian seperti yang saya anggap benar, karena itu adalah pilihan saya dan hidup saya. Akun Instagram yang membuatnya terkenal dimulai pada Mei 2016. Postingannya seputar foto dirinya terbungkus jubah hotel, menata rambutnya pada saat lebaran, bermain video game, dan memamerkan tatonya. Ia juga terlihat melakukan perjalanan melintasi wilayah dari Beirut ke Doha, lalu ke Amman. Ia menampilkan sosok dirinya meniru gaya hidup aspiratif dari ultra-rich ke barat-baratan. Akibat foto-foto yang dipostingnya, pria melecehkannya secara online dan di jalan. Para wanita juga menjalannya. Tara tinggal di kota Erbil yang dipandang lebih aman dan terbuka daripada Baghdad. Tetapi ia sering mengunjungi keluarganya di Baghdad. Kecintaannya pada kampung halamannya terbukti. Tara pernah men-tweet, "Saya selalu bangga dengan tempat lahir saya dan orang lain di sekitar saya. Saya tidak pernah merasa malu karena berasal dari kota yang dihuni oleh perang dan kehancuran." Pada bulan Juli 2018, Tara pernah mengatakan dalam sebuah postingan di Instagram, "Tidak membuat saya takut bahwa ada orang yang menolak keberadaan Tuhan. Yang paling menakutkan saya adalah ada orang yang membunuh dan membantai untuk membuktikan keberadaan Tuhan." Setelah kematiannya, postingan ini dibagikan secara luas oleh para pengikutnya. Saat itu, tanggal 27 September 2018, Ayus, teman Tara, telah kembali ke kota asalnya, Baghdad, setelah melakukan perjalanan singkat ke Turki. Sekitar pukul 15 sore itu, Ayus ditelepon oleh seseorang dengan nomor ponsel yang tidak dikenalnya. "Ini aku,
"Tara, bagaimana perjalananmu? Ayo kita ketemuan hari ini," kata suara itu. Setiap detail panggilan itu tertanam dalam ingatan Ayus. Ayus adalah seorang DJ wanita terkenal pertama di Irak. Ia telah membangun reputasinya dengan memainkan campuran pop barat dan hit lokal, dan mempromosikan acara-acara. Sedangkan Tara Fares memiliki ketenaran yang berbeda. 2,7 juta pengikut Instagramnya melihatnya dengan pakaian yang berbeda-beda, memamerkan tato, atau mendemonstrasikan teknik make up. Ia memposting tentang perjalanan, buku yang ia baca, dan hal-hal lucu yang telah terjadi. Ayus dan Tara bergerak dalam lingkungan yang sama. Mereka lebih dari sekedar kenalan. Pada hari itu, Tara memang sedang berkendara ke Baghdad untuk menemui keluarganya. Dan kemudian mereka berencana untuk bertemu di lingkungan Al-Mansur Baghdad, di mana kantor Ayus berada untuk mendiskusikan suatu acara promosi. Beberapa jam setelah panggilan telepon pertama, Ayus menelepon Tara untuk memilih tempat pertemuan. Namun tidak ada yang menjawab. Ayus kemudian mencoba menelepon lagi sekitar pukul 17:30. Seorang pemuda menjawab sambil berteriak, "Tara Fares tertembak!" Ayus segera mengecek akun Facebooknya. Sudah ada postingan tentang kematian Tara. "Aku takut, aku langsung pulang," kata Ayus, yang bernama asli Aisyah Kusai. Keluarganya telah mendengar tentang pembunuhan Tara dan langsung khawatir Ayus juga dalam bahaya. Rekaman CCTV menunjukkan mobil Porsche convertible berwarna putih berada di tengah gang sempit. Seorang pria berpakaian serba putih bergegas jalan menuju pintu samping kursi pengemudi, berhenti sejenak, lalu berlari menuju sepeda motor yang dikemudikan oleh pria lain. Kemudian mobil sport putih itu terlihat perlahan meluncur kembali di gang itu. Di dalamnya ada Tara Fares yang sedang sekarat karena luka tembak. Saat ia dibawa ke rumah sakit Sheikh Zayed yang berjarak hanya 4 km dari TKP, menurut seorang perawat, Tara sudah meninggal. 3 tembakan peluru mengenai kepala, leher, dan dadanya. Petugas medis mencoba menyadarkannya, tetapi gagal. Media lokal Irak mengutip pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri dan Kesehatan. Mereka membenarkannya. Tara Fares yang baru berusia 22 tahun telah ditembak mati di lingkungan Camp Sarah. Keesokan harinya, Perdana Menteri Haider al-Abadi mengatakan ia telah memerintahkan Dinas Keamanan untuk menyelidiki dan melaporkan kembali dalam waktu 48 jam. Ia juga berjanji untuk menyelidiki pembunuhan lainnya. Laporan media menyebutkan Tara adalah wanita muda terkenal ketiga yang dibunuh di Baghdad dalam waktu 2 bulan. Waktu kematian ketiganya serupa, semuanya pada Kamis sore. 2 wanita lainnya, yaitu Rafif al-Yashiri, bekerja di klinik Barbie Baghdad yang menawarkan operasi plastik tidak hanya untuk pelanggan yang membayar, tetapi juga gratis untuk mereka yang menderita luka. Sedangkan Rasya Hasan menjalankan pusat kecantikan. Keduanya berusia 30-an dan telah meninggal secara tiba-tiba. Beberapa orang Irak melihat hubungan antara kematian ketiga wanita ini dan kekhawatiran bahwa milisi ekstremis telah membunuhi para wanita yang aktif dan terbuka. Pembunuhan tetap belum terpecahkan dan pertanyaan tetap seputar kematian misterius mereka. Dalam sebuah wawancara TV pada 11 Oktober, Perdana Menteri Haider al-Abadi mengatakan bahwa informasi akurat telah membuktikan bahwa kelompok ekstremis terlatih telah membunuh Tara. Pada 16 Oktober 2018, The Baghdad Post mengklaim bahwa Kementerian Dalam Negeri Irak telah memerintahkan penuntutan para pemimpin milisi sehubungan dengan pembunuhan Tara dan bintang internet Irak lainnya, seorang aktor flamboyan bernama Karar Noushi yang ditikam sampai mati pada tahun 2017. Pembunuhan Tara Fares menjadi tajuk berita utama, dan dalam kematiannya, Tara menjadi berita di seluruh dunia. Di media sosial Irak, beberapa memujinya sebagai wanita bebas, beberapa meratapi pembunuhan seorang model yang tidak berbahaya, tetapi beberapa lainnya berpendapat bahwa ia mendapatkan kematian karena perilakunya yang tidak bermoral. Bagaimana menurut kalian?
Apakah ia layak dibunuh? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.